Nggak perlu repot-repot untuk bikin meja dapur lagi. Dan colokannya sudah ada di sini nih, tapi colokannya lagi rusak. Halo kawan Rumahin, sekarang kita lagi ada di The Live Mansion, perumahan di daerah Tenjo. Ini perumahan baru. Teman-teman bisa lihat, kawan-kawan ini bisa lihat nih, ada dia agak ke bawah untuk masuk ke perumahannya. Kita akan review show unitnya. Kali ini kita mau review langsung dua rumah, dua show unit sekaligus. Mau lihat kayak apa nanti show unitnya? Pantengin terus channel Rumahin. Sekarang kita udah ada di show unit yang pertama nih. Ini ada sebelahnya show unit yang keduanya. Tapi kita mau review dulu nih show unit yang tipe Bougainville. Ini tipenya luas bangunannya 33, luas tanahnya 72, lebarnya 6, dan dia memanjang sekitar 11 sentian lah, atau 12 meter kok senti. Oke, kita masuk ke fasadnya dulu ya. Lihat dari fasadnya, di situ dikasih batu alap, bagus ya, ada batu alapnya. Lalu menggunakan atap pelana setengah bagian, dan sebelahnya lagi atapnya nggak kelihatan. Mungkin bisa jadi di situ cor-coran, atau menggunakan atap seperti genteng metal atau kalvalum. Nah, terdapat bukaan jendela ya, yang di ruang utama ini sangat besar. Ada jendela hidupnya cuma satu, dan ini yang di kamar jendela hidupnya 2. Dan ini yang menarik adalah carportnya ini gede banget nih kawan-kawan nih, gede banget. Biasanya kan dia sampai sini aja nih, dan ini untuk masuk ke dalamnya. Jadi tapi sebagian di sini tamannya jadi agak sedikit kecil, tapi oke sih. Buat parkirannya jadi lebih luas, bisa masuk satu mobil di sini buat kendaraan motornya. Oke, masuk sini. Di sini udah dikasih satu keran air. Keran airnya bisa untuk cuci-cuci kendaraan atau untuk nyiram-nyiram tanaman. Ini batu alamnya menarik sih, mantap nih batu alamnya. Dan permainan topi-topi di depan bukan jendelanya ini supaya nggak langsung masuk ke jendela. Tapi sayangnya nggak dikasih tali air di sini nih kawan-kawan nih. Kalau ada tali air ya dia lebih oke lagi. Dan masuk ke sini ada teras. Terasnya udah pakai keramik. Di sini keramiknya keramik granit ya, atau homogeneous style. Dan kusennya udah pakai aluminium. Kusennya aluminium full ya, full aluminium. Dan silennya warna coklat juga, karena kusennya aluminium warna coklat. Di sini dikasih lampu teras outbow yang gede bener nih, outbownya. Oke sih, menarik. Dan di sini di permainan plafonnya, dia plafonnya agak masuk ke dalam. Terus topinya di sini ada tonjolannya jadinya nih, lumayan menarik. Jadi ngebuat si lampu outbow-nya ini nggak terlalu terlihat atau terekspos dari luar. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Nah, kita udah ada di dalam rumahnya nih kawan-kawan. Kalau mau lihat nih, ceilingnya tinggi banget nih tuh. Ini hampir mungkin bisa 5 meter kayaknya nih, tinggi banget. Tapi sayangnya lampunya belum downlight. Dan tadi tuh karena ceilingnya tinggi, dia bisa ada bukaan jendela gede banget di atas kayak gitu tuh. Dan kalau mau dibikin model-model mezanin bisa banget nih, karena ceilingnya udah tinggi banget. Masih dapat satu room buat dibikinin mezanin. Cakep kalau dibikin mezanin. Ini ada ruangan sekitar 3x3 ya, untuk ruangan tamu atau ruang keluarga. Ini kebetulan show unitnya tidak dikasih furnish, jadi ini apa adanya seperti ini rumahnya. Dan untuk pintunya udah pakai solid ya,
Dan dia menggunakan handle pintu seperti ini, bukan yang buka gini ya, dan tapi belum pakai smart door lock. Dan kalau mau pakai pintu gini, ini biasanya yang digunakan untuk yang pintu model 2 gitu, tapi ini satu. Ini pakai anak kunci yang pelor, model pelor gini ya. Oke sih, menarik. Warnanya juga cakep ya, putih ya. Dan ini masuk ke kamar pertama nih. Kusennya juga sudah aluminium. Kamar utamanya lumayan cukup luas. Dan lampunya juga tidak menggunakan downlight, masih lampu biasa. Ya, jendela yang terlihat dari carport tadi inilah untuk kamar ini. Dan karena tidak ada furnisnya, jadi ya hanya bisa direview secara roomnya saja. Dan sebelahnya bersebelahan langsung dengan kamar keduanya. Nah, kamar keduanya juga lebih kecil dari kamar sebelahnya, kamar utama, tapi lumayan cukup luas juga. Oke lah untuk kamar anak ya. Ada jendela nih, bukan jendela hidup dua-duanya, dan menghadap ke belakang. Bisa dapur ya, bagian belakang atau backyard ya. Oke, kita masuk. Di sini ada kamar mandi nih. Kamar mandinya dia di dalam. Ini dia nih. Kamar mandinya kusen aluminium, pintunya PVC kamar mandi biasa, dan sudah dikasih WC duduk ya, toilet duduk. Dan keramiknya belum sampai full keramik sampai atas, cuma sampai sini. Dan tidak ada showernya. Dia dikasih keran di sini saja. Dan floor drainnya juga di ujung, tapi belum sampai ujung banget ya. Lalu kenapa nggak dikasih shower? Tapi ini gampang sih. Kalau kawan-kawan beli, bisa tinggal diganti keran yang bisa dipasang shower dari sini. Cuman keramiknya juga harus di fullin. Dan sini untuk sirkulasi udaranya ada kaca zigzag ya, biar bisa hawa dari kamar mandinya keluar. Oke. Lalu ada satu pintu menuju ke belakang. Nah, ini dia nih yang menarik dari The Live Mansion ini, sudah dapat meja dapurnya dan ada sinknya. Sudah dikasih ini, ada kerannya juga. Lumayan ya. Jadi nggak perlu repot-repot untuk bikin meja dapur lagi. Dan colokannya sudah ada di sini nih, tapi colokannya lagi rusak. Itu dia tuh untuk yang tipe bougainville. Nah, sekarang kita lanjut ke rumah sebelahnya nih untuk tipe fuchsia. Di episode kali ini di The Live Mansion kita langsung review 2 show unit. Oke kawan Rumahin, kita sudah ada di depan show unitnya dari tipe fuchsia. Ini luas tanahnya 60, luas bangunannya 28. Nah, berbeda dengan tipe yang bougainville itu, ini carportnya nggak terlalu besar ya, nggak kayak tipe yang bougainville. Tapi di sini jadi tamannya agak sedikit lebih besar. Lalu untuk bukan jendelanya, dia tetap ya gede ya, banyak ya. Yang di sini untuk yang di kamar bukan jendelanya, ada jendela hidupnya satu. Lalu yang buat di ruangan utamanya jendela hidupnya juga satu. Dan di atasnya nih, karena ceilingnya juga tinggi, tuh ada 2 bukaan jendela masing-masing di ruang kamar dan di ruang utama. Nah, untuk lampunya, outbound-nya di sini terekspos ya. Beda yang tipe bougainville, dia ada ditutup sedikit. Ini langsung di topi-topinya terekspos untuk lampu outbound-nya. Dan sudah ada keran juga di sini. Oh iya, jika ngelihat fasadnya dari atasnya, atapnya nih, itu dia. Modelnya, gentengnya nggak terlihat. Jadi biasanya kalau atap seperti ini dia memakai genteng yang rata nih.
Jadi di depannya dikasih tembok lebih tinggi, baru jadi gentengnya turun dari belakang gini nih. Nah depannya di sini pasti ada talang untuk pembuangan airnya masuk ke pipa supaya ke bawah. Biasanya gentengnya itu menggunakan kayak genteng-genteng asbes atau alderon atau metal galvalum. Oke, untuk lebih detailnya kita coba masuk ke dalam. Ya, di sini terasnya dikasih nih. Jadi ada jenjang untuk dari teras dan masuk ke dalam rumahnya. Kusennya juga sudah aluminium ya. Nah ini nih, untuk warna putih, kusennya juga aluminium warna putih nih. Sayangnya dia memakai silennya juga warna putih. Jadi tuh kawan-kawan rumahin bisa lihat, kalau silennya warna putih dia cepat sekali terlihat kotornya. Berbeda dengan tipe yang Bougainville tadi, warnanya warna-warna gelap, jadi tidak terlihat kotor. Itu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Nah ini dia nih, karena ini tipenya tipe 28, jadi tidak terlalu besar dibanding tipe yang Bougainville. Ini ada ruangan yang bisa digunakan untuk ruang tamu, ruang keluarga, bersantai-santai di sini. Dan ini sama juga tidak ada furnisnya dan ceilingnya tinggi tapi tidak setinggi tipe Bougainville. Lumayan tinggi sih. Dan bentuk ceilingnya itu udah, kawan-kawan rumah ini bisa lihat, dia mengikuti dari bentuk atapnya, agak turun ke belakang. Ya, jadi seperti itu kawan-kawan rumah ini. Dan pintunya sudah, ya ini kayu solid ya, lumayan, tapi belum smart door lock ya, masih pintu biasa. Kusennya juga sudah masuk aluminium. Oke, kita masuk ke kamar pertamanya. Kamar pertamanya, ini dia nih, bukaan jendelanya gede banget ya, karena ceiling di atasnya ini juga agak tinggi dan menurun ngikutin atapnya. Jadi bisa ada satu bukaan jendela lagi di atas, jendela mati. Jendela hidupnya yang bisa dibuka hanya satu. Ini dia. Jadi kalau dibuka sirkulasi udaranya itu enak banget dan pencahayaannya masuk banget. Tapi jangan lupa kalau kawan-kawan rumah yang beli, untuk penutupan hordengnya juga harus hordeng yang oke, supaya tampilan dari rumahnya makin bagus. Oke, lampunya belum menggunakan downlight, masih fitting lampu biasa. Kita masuk ke kamar sebelahnya, kamar kedua. Ya seperti sama yang tipe sebelumnya, kamar sebelahnya ini tidak lebih besar daripada kamar pertamanya. Dan ya agak gelap karena lampunya nggak nyala, nggak ada bohlamnya ternyata. Jadi seperti ini, biasa aja. Dan ada bukaan jendela untuk menghadap ke dapur belakangnya. Ya itu saja sih yang bisa dilihat dari ruangan kamar kedua ini. Dan di sini ada kamar mandinya, sama lampunya juga nggak ada, belum dipasang. Kusennya juga ya sudah nih ya. Pintunya PVC biasa, PVC kamar mandi, dan keramik biasa. Ini keramiknya keramik gelap ya pilihannya. Jadi ini dia nih, kamar mandinya keramiknya tidak full sampai atas. Lalu lampunya juga tidak dipasang bohlamnya, dan tidak ada shower, hanya dikasih keran di sini. Toiletnya sudah dikasih toilet duduk, ada jet washernya, dan floor drainnya dia tidak di ujung tapi di situ. Agak nanggung sih, harusnya di ujung supaya pembuangan airnya lebih efektif. Dan sudah ada kaca zigzagnya untuk sirkulasi udara. Oke. Ini dia untuk ke dapurnya. Nah, loh. Ini kan tadi katanya luas tanahnya 60. Kok ini belakang gede banget? Nah, di show unitnya ini, ya ini hanya namanya juga show unit. Jadi nanti kalau kawan-kawan rumah ini beli, ini hanya 1 meter dari batas dapur ini, dari sink, dari batas meja sink ini dapat kelebihan 1 meter. Jadi nggak sampai semuanya. Oke, nah ini
sinknya lumayan besar ya. Jadinya satu meja dapurnya ini full sama sink. Ini harusnya bisa diganti dengan sink yang agak kecil, yang simple. Di sini bisa untuk naruh kompor gitu ya. Atau bisa ya nanti kalau kawan-kawan lumayan beli, bisa ditutup dan bisa diubah lagi lah untuk penempatan meja dapurnya. Oke, itu aja sih untuk review perumahan di The Live Mansion ini dari tipe Bougainville dan Fuchsia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan marketingnya untuk tahu harga dan apa sih keunggulannya di The Live Mansion ini. Nah, sekarang gue udah sama Mbak Fai nih, marketing dari perumahan The Live Mansion ini. Oke, gimana kabarnya Mbak Fai? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Yang penting di zaman sekarang ini sehat ya Mbak Fai. Betul, yang paling penting. Nah, sekarang nih Mbak Fai, kan tadi kami udah review 2 show unit dari The Live Mansion nih untuk yang Bougainville sama Fuchsia nih. Iya. Nah, bisa nggak dibantu jelasin ke kawan-kawan rumahin untuk kelebihan apa sih dan keunggulannya dari perumahan di The Live Mansion ini supaya kawan-kawan rumahin mau mampir dan beli nih di The Live Mansion ini. Boleh, mungkin dari Bougainville dulu ya. Yang Bougainville ini yang kita punya di The Live Mansion untuk sementara yang paling premium, grade A-nya lah. Dari tampilan depan juga udah beda dia Kak ya. Jadi dari finishingnya udah pakai batu alam yang otomatis harganya juga beda. Terus plafonnya tinggi dia Kak, 4 meter, udah rata-rata di atas sama perumahan lain kan. Iya. Ya otomatis sirkulasi udaranya juga lebih bagus. Lantainya udah granit tile 60x60. Terus untuk ini untuk semua unit kita sih, kita kasih untuk sink air belakang. Terus carportnya full kita cor, terus taman kita kasih, septic tank kita galiin. Terus kalau untuk Bougainville sendiri dari tampaknya sih kita jual tampak depannya, dia konsepnya gelap, warna depannya, plafonnya tinggi, jadi ya cenderung ke adem. Terus kalau Fuchsia sendiri tahap 2 kita itu memang idenya 18 bulan, tapi itu akan terbayarkan sama rumah yang nanti bakal didapetin. Dari view depannya dia modern minimalis, warnanya juga kan terlihatnya ya anak muda banget, masa kini banget kan, grey, gading. Terus 2 kamar. Kita punya juga kan di Parung Panjang Kak. Jadi kalau di Parung Panjang 1 kamar, di sini 2 kamar. Terus untuk kalau Fuchsia dia looknya selain itu premium. Terus kalau Fuchsia sih harganya ya 168 kalau temen-temen tahu kan harga subsidi sebenarnya. Cuman perumahan kita kan komersil gitu. Tembok udah double semua. Terus, itu yang Fuchsia tadi ya untuk harga ya? Harganya 168 juta ya? 168 juta. Harga subsidi kualitas komersil. Oke, tuh buat kawan-kawan rumahin untuk tipe yang Fuchsia. Kalau yang untuk Bougainville berapa tuh Mbak Fai harganya? Kita buka di 285 juta. 285. Tapi untuk sisanya mohon maaf, harap bersedih karena cuma 1 Kak. Oh. Cuma 1 tanya, terus ada hook besar di samping gitu. sama belakang. Karena saking larisnya ya. Saking larisnya. Tuh kawan-kawan rumahin, laris bener ini. Gitu. Ya kalau mau silakan datang. Nah ini The Live Mansion ini lokasinya di mana nih Mbak Fai? Kita di Jalan Raya Tenjo, ini lebih tepatnya stasiun Tenjo ini kita 400 meter. 400 Jaraknya, meter dari stasiun Tenjo ya? Stasiun Tenjo, jalan kaki. Dekat banget tuh buat kawan-kawan rumahin. Jadi sangat dekat sekali dengan stasiun Tenjo. Dan infonya juga dekat sama perumahan ini ya? Yang udah punya nama itu kan. Gitu. Mereka kan fasenya banyak, kita numpang lah sama mereka, itu yang kita jual. Tapi harganya masih murah Kak. Masih murah, iya. Gitu. Kalau yang mungkin yang tadi itu udah melejit ya, gitu. Diiringi dengan kualitasnya gitu. Nah ini tadi Mbak Fai bilang ada di Parung Panjang, itu The Live juga Mbak? Iya, namanya The Live Residence. Oh, The Live Residence ya. Pengelolaannya sama kita. Oh, ini nama developernya apa sih Mbak? Kita dari PT Realtegic Corporindo Investama. Untuk proyek perumahan sekarang udah ada 3 kayak running. Parung Panjang, The Live Residence, di sini The Live Mansion, ada di Boyolali satu lagi. Oh, di Boyolali juga. Iya. Oh, tuh sudah sampai Boyolali kawan-kawan rumahin. Lalu tadi kan kita sudah Mbak Fai ini sudah infoin harganya ya. Nah, tipe-tipe cara pembeliannya, mekanismenya ada berbagai macam
Tipe nggak sih Iya, Mbak? ada. Contoh misalkan bisa KPR atau seperti Iya. apa? Kalau KPR bisa ya Kak. Jadi kalau yang Bougainville ini kan masuk ke tahap 1 pembangunannya The Lift. Oke. Kalau yang Bougainville misalnya minat KPR itu langsung masuk NUP kalau kita namanya. Oke. Kalau mungkin yang lain booking fee. Booking Bedanya kalau booking fee kan biasanya hangus dia. Ya. Kalau kita NUP itu refundable. Oh, Misalnya gitu. kakaknya ketolak bank 100% kita kembalikan. 100%. Iya, DP sama NUP-nya. Kepanjangannya apa tuh NUP Mbak? Oh iya, nomor urut pemesanan. Oh, NUP. nomor urut pemesanan. Itu 1 juta. 1 juta ya? Ditambah DP-nya kalau Bougainville dia di 10 juta sekarang ya. 10 juta, jadi 11 juta udah langsung pengajuan ke bank. Oh gitu. Kalau yang tipe fusia? Kalau Fuchsia dia ada 2 skema DP ya Kak ya. Oke. Yang pertama di 8.400.000, ngelok harganya di 168. Oke. Itu udah termasuk udah free AJB, surat-surat udah free. Oh gitu. Kalau ada skema DP yang 2 juta, itu belum termasuk biaya surat. Oh iya. Tapi iya, kalau iya. harganya di 220, ya jadi kurang lebih mah sama sih. Oh. Cuman kita ringankan di kalau misalnya punya DP-nya sedikit, ambil DP 2 juta, nanti sisanya dimasukin ke cicilan untuk biaya surat dan lainnya. Oke. Itu surat-surat yang didapatkan itu SHGB atau SHM? Kita SHGB ya Kak. Oh SHGB ya. Biasanya kenaikan ke SHM bisa dibantu Bisa ya? kita 2 juta sampai 2.500.000 ya. Oh gitu, untuk naikin dari SHGB ke Ke SHM SHM, ya? iya. Biayanya sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah ya. Nah itu untuk kawan-kawan lumayan. Dan tadi saya lihat itu row jalan utama itu Besar ya? lumayan besar ya. Iya. Itu berapa meter Mbak? Ruas jalur utama kita punya 10 meter. Oh, 10 meter. Gitu, yaitu yang menghubungkan antar klaster. Oke. Untuk di dalam klasternya row jalannya berapa deh? Beda-beda ya, kita sih tergantung estetika ya Kak. Kalau yang tanah 60 gini ya paling 6,5, 7 Oke. gitu. Yang tipe gede kayak Bougainville 8, 8,5, 9. Oh gitu ya. Terus juga suasana perumahannya juga sejuk banget ya Mbak Adem di ya, sini Kak, ya. ya. Adem dan deket banget. Memang bener sih, deket banget dengan stasiun Tenjo. Bisa jalan kaki loh kawan-kawan lumayan. Lalu ada lagi nggak nih Mbak yang mau disampaikan ke teman-teman rumahin dari perumahan The Lift Mansion ini? Kalau dari aku sih ya, kalau dari segi kualitas bisa dilihat langsung. Kita double tembok, nggak usah ditanyakan lagi gitu. Bisa terlihat dengan mata mana kualitas yang oke sama yang biasa-biasa gitu. Kalau kita sih pede Kak. Kalau saya sih ya namanya jualan pede. Iya. gitu kan. Harus dong, harus. Harus pede. Kita bagus double tembok, dari model pun udah modern gitu. Terus dari akses gampang banget. Iya bener. Stasiun dekat, terus mungkin pintu tol nanti kita numpang sama perumahan itu. Kalau sekarang sih masih ada sih Bandara Jatimur Iya. gitu, tapi dari akses kita numpang ke perumahan itu, tapi best deal banget lah, nilai investasinya gede banget gitu. Lalu rumahnya tuh udah ready meja dapur sama sinknya gitu ya Mbak ya? Iya, sinnya udah Dapat ya dikasih. tuh. Udah dapat tuh. Jadi udah terima beres lah. Tinggal Lalu kusen-kusennya juga sudah aluminium semua ya Mbak ya? full. Nah itu tuh kawan-kawan lumayan. Jadi wajib banget nih untuk datang. Nah, lihat dulu. bagi yang nanti datang ke The Lift Mansion ini bisa diingetin nih, bukannya Iya. Mbak Fai ini bisa langsung aja ketemu. Iya. Nanti kontaknya juga bisa gue taruh di deskripsi ya, kontak Mbak Fai, jadi bisa langsung hubungin Mbak Fai untuk mau tanya-tanya lebih lanjut tentang The Lift Mansion atau The Lift Residence tadi Di Mbak ya. Residence boleh banget. Iya, yang ada di Parung mana? Panjang. Parung Panjang. Kayaknya next boleh nih kita datang ke sana. nih. Boleh, nanti ketemu juga, gampang Kak. Siap. Oke, Ditunggu. cukup sih gua rasa nih untuk episode di The Lift Mansion kali ini. Terima kasih banyak ya Mbak Sama-sama, Fai ya. Kak, terima kasih. Oke, teman-teman, kawan-kawan rumahin, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman yang lainnya supaya kita makin semangat untuk review-review perumahan berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.